Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Ibu Rodatul Zahra selaku sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Pancasila dan teman-teman semuanya yang sudah memberikan kelompok kami, kelompok 5 izin untuk mempresentasikan materi kami yang bertema hak asasi manusia. Izinkan saya untuk memperkenalkan rekan saya lainnya yang ada pada kelompok 5. Yang pertama yaitu ada Rizky Priyanto Putra, lalu yang kedua ada Intan Nuraini, lalu yang ketiga ada Rohmawati, lalu yang keempat ada saya sendiri yaitu Safiana Afanza, dan yang kelima ada Syakira Fafiani, lalu yang terakhir ada Wani Safri Mawanu. Nah, pada presentasi kelompok kami yang pertama akan dimulai oleh presentator kita yang pertama yaitu Rohmawati yang akan menjelaskan pengertian dari hak asasi manusia. Kepada Rohmawati dipersilahkan. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau disingkat HAM dalam bahasa Inggris berarti Human Rights, sedangkan dalam bahasa Prancis berarti Droits de l'homme. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi, individu, atau manusia tersebut. Sedangkan dalam pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dijelaskan bahwa pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hakikatnya, HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, atau aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dan negara. Ciri khusus hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan hak-hak lainnya. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut. Yang pertama itu tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan oleh siapapun karena selalu melekat pada diri tiap manusia. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, hak asasi manusia juga tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok tertentu berdasarkan golongannya, karena pada dasarnya hak asasi manusia sama atau setara. Yang ketiga, ada hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Jadi hak asasi manusia selalu dibawa dan dipegang oleh manusia sehingga tidak bisa direbut atau dihilangkan. Yang keempat ada universal. Universal artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam HAM. Macam-macam HAM sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada hak asasi pribadi. Apa sih hak asasi pribadi? Hak asasi pribadi itu yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Hak asasi pribadi ini sebagai berikut, yaitu hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaannya yang diyakini masing-masing. Serta yang kedua itu ada hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi itu hak untuk memilih sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut, yaitu hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu, dan hak memiliki atau mendapat pekerjaan yang layak, serta hak memilih mencari dan mengumpulkan kekayaan, kebebasan untuk menjual, membeli, dan menyewa. Selanjutnya yang ketiga itu ada hak asasi hukum. Hak asasi hukum itu ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih seperti dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak asasi politik ini sebagai berikut, yaitu hak memilih dan dipilih suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Selanjutnya itu ada hak sosial dan budaya, yaitu hak untuk memilih, mendirikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut, yaitu hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Serta yang terakhir itu ada hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Hak ini yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. Hak asasi peradilan ini sebagai berikut, yaitu mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan dan hak persamaan atas kelakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pasal mengenai hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam Hukum Dasar Negara Indonesia, yaitu dalam UUD 1945, sebelum diamandemenkan, istilah hak asasi manusia tidak terdapat baik dalam pembukaan maupun juga batang tubuh yang menjelaskan tentang hak asasi manusia, tetapi tercantum hak warga negara dan hak penduduk yang dikaitkan dengan kewajibannya, antara lain tercantum dalam pasal 27, 28, 29, 30, dan juga 31. Nah, setelah Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen, pengaturan hak asasi manusia tercantum secara rinci diatur dalam pasal 28A sampai 28J. Nah, hak asasi manusia bagi setiap rakyat Indonesia tidak ada satupun yang bersifat tanpa batas ataupun mutlak. Jenis-jenis hak yang diatur dalam Undang-Undang 1945 bukan merupakan hak yang bersifat mutlak. Jadi jenis hak-hak ini memiliki batasan dengan hak orang lain, baik dari segi ketertiban, moral, maupun juga keamanan. Maka dari itu setiap warga negara harus melaksanakan akan haknya masing-masing dengan benar dan juga saling menghormati hak asasi orang lain. Aturan ini sesuai dengan aturan jenis perundang-undangan yang sesuai dengan pasal 28A sampai 28J. Di sini saya akan membacakan bunyi dari pasal 28A dan 28J. Yang pertama yaitu pasal dari 28A. Pasal 28A ini berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak bertahan hidup dan kehidupannya. Lalu pasal 28J ayat 1 yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Lalu pasal 28J ayat 2 yaitu berbunyi dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan juga kebebasan orang lain, dan juga untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan ketertiban moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari pelanggaran HAM dan juga faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM.
Pertama, saya akan menjelaskan dulu definisi dari pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2000. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun nggak sengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang ataupun sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, berdasarkan definisi pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2000 yang tadi saya bacakan, dapat kita simpulkan nih, pelanggaran HAM secara umum itu adalah suatu tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang terhadap hak asasi orang lain nih tanpa adanya alasan yang mendasar kayak gitu. Nah, adanya undang-undang tentang pelanggaran HAM ini juga menjadi bukti keseriusan negara Indonesia dalam menegakkan hak asasi setiap warga negaranya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai warga negaranya nih wajib hukumnya untuk menghormati hak-hak asasi orang lain dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Nah, faktor penyebab ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Di faktor internal sendiri, artinya adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM itu berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM tersebut. Nah, apa aja sih faktor-faktornya? Yang pertama itu ada sikap egois dan terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, biasanya orang yang mementingkan diri sendiri itu hanya menuntut haknya dan kewajibannya itu sering banget nih diabaikan. Nah, seseorang yang mempunyai sikap seperti ini itu akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan haknya, sementara melanggar hak-hak orang lain kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu ada rendahnya kesadaran HAM. Nah, hal ini itu akan menyebabkan para pelaku pelanggaran HAM itu berbuat seenaknya, karena pelaku itu nggak mau tahu bahwa orang lain juga punya hak asasi yang harus dihormati. Dan sikap tidak mau tahu ini akan berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Terus yang ketiga ada sikap tidak toleran. Nah, sikap ini menyebabkan munculnya sikap saling nggak menghargai atau saling tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Nah, sikap tidak toleran ini pada akhirnya akan mendorong orang lain itu melakukan diskriminasi terhadap orang lain kayak gitu. Selanjutnya ada faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM. Seperti yang kita ketahui bahwa faktor eksternal itu kan berasal dari luar diri manusia itu sendiri. Dan apa aja sih faktor-faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM? Yang pertama itu ada penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat sendiri kan banyak banget berbagai macam kekuasaan kayak gitu. Gak hanya kekuasaan pada pemerintah, tetapi juga ada kekuasaan-kekuasaan lainnya seperti kekuasaan di dalam perusahaan. Nah, biasanya para pengusaha itu nggak memperdulikan hak-hak tenaga kerja atau buruhnya, dan itu jelas banget melanggar HAM. Terus yang kedua ada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, aparat penegak hukum yang nggak bertindak tegas melawan HAM ini juga akan memunculkan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Dan juga para penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang kayak gitu juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dan dapat menjadi contoh yang nggak baik nih. Nah, yang ketiga itu ada penyalahgunaan teknologi. Nah, teknologi itu kan membawa dampak baik dan juga dampak buruk. Nah, dampak buruknya itu misalnya ada kasus penculikan yang berawal dari pertemanan di media sosial. Nah, kasus tersebut bisa menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi ini nggak sesuai aturan dan bisa menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Terus yang keempat ada kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi. Nah, kesenjangan itu kan artinya terjadi ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan bermasyarakat nih. Nah, pemicunya itu biasanya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Nah, apabila hal tersebut dibiarkan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya itu perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama itu ada pelanggaran hak asasi manusia yang biasa. Kenapa biasa? Karena
kasus pelanggaran hak asasi manusia ini tuh ringan dan juga tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Tapi walaupun ini ringan dan juga tidak mengancam keselamatan jiwa orang, tapi ini juga termasuk dalam kategori bahaya kalau misalkan ini tuh terjadi dalam jangka waktu yang lama. Misalkan ada beberapa contoh nih, kayak pencemaran lingkungan, terus juga penggunaan bahan berbahaya pada makanan, dan juga masih banyak juga yang lain. Nah, terus yang kedua itu ada pelanggaran hak asasi manusia berat, yaitu kejahatan yang luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula. Nah, biasanya tuh korban pelanggaran HAM berat ini tuh umumnya menderita luka fisik, mental, terus juga penderitaan emosional dan kerugian lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tuh tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM berat ini tuh dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada kejahatan genosida dan ada kejahatan kemanusiaan. Nah, yang pertama itu kejahatan genosida, di mana setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Contohnya itu seperti pembunuhan anggota kelompok, terus juga memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain. Nah, yang kedua itu ada kejahatan kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Biasanya serangan ini juga ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Contohnya kayak pemusnahan, pembudakan, terus juga pemerkosaan, tindakan yang tidak manusiawi yang menyebabkan penderitaan besar. Oke, selanjutnya itu ada studi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama itu ada kasus pembunuhan Marsina. Nah, kasus pembunuhan Marsina ini tuh terjadi pada 3-4 Mei 1993. Marsina ini tuh merupakan seorang buruh pabrik di PT Catur Putra Surya Porong. Nah, Marsina aktif dalam unjuk rasa untuk memperjuangkan nasib para buruh. Tapi setelah aksi unjuk rasa tersebut, Marsina ditemukan tewas 5 hari kemudian. Ia tewas di kawasan hutan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur dalam kondisi mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua ini ada kasus Tanjung Priuk, di mana peristiwa ini tuh terjadi pada tanggal 12 September 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini tuh diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia, di mana terdapat ratusan korban meninggal akibat kekerasan dan penembakan. Nah, yang terakhir ini ada tragedi Trisakti dan Semanggi, di mana peristiwa ini tuh terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Ini tuh berawal ketika ekonomi Indonesia mulai goyah karena dampak krisis finansial Asia. Akibatnya harganya meroket naik. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menuntut kestabilan ekonomi di Indonesia. Nah, yang paling besar itu ada di Jakarta. Nah, kemudian mulai mengarah agar Presiden Soeharto pada waktu itu mengundurkan diri pada 12 Mei 1998. Terus juga terjadi demonstrasi yang mengakibatkan 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal. Kerusuhan juga merebak pada tanggal 13-15 Mei. Terjadi tindakan anarkis berupa penjarahan dan perusakan yang menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Nah, terus selanjutnya pada 11-13 November terulang kembali tuh kerusuhan di Jakarta yang dikenal dengan tragedi Semanggi I. Hal ini juga merupakan demonstrasi mahasiswa besar-besaran yang menolak sidang istimewa MPR. Nah, peristiwa ini tuh menewaskan belasan orang, baik dari masyarakat maupun mahasiswa. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Atas kesempatannya, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih lembaga perlindungan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang kita tahu bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir
berlaku kapan saja, di mana saja, dan juga kepada siapa saja. Segala hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia pasti bersifat universal dan semua orang pasti juga memilikinya tanpa mengenal perbedaan. Jadi, dalam hak asasi manusia tidak mengenal batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, dan juga budaya. Perlu kita tahu bahwa setiap manusia memiliki dua keinginan, yaitu ingin berbuat baik dan juga ingin berbuat jahat. Nah, keinginan berbuat jahat inilah yang menimbulkan pelanggaran dari hak asasi manusia sehingga orang dapat berkeinginan ingin membunuh, menganiaya, lalu juga seperti merampas harta milik orang lain dan juga menjarah dan masih banyak lainnya. Nah, untuk menegakkan pelanggaran hak asasi manusia bisa dilakukan dengan berbagai cara nih. Salah satu diantaranya yaitu negara Indonesia membuat lembaga perlindungan hak asasi manusia. Nah, pembentukan lembaga-lembaga hak asasi manusia ini sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terkhusus juga pada pasal 28I ayat 4 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Nah, sebagai bentuk mengupayakan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia, negara Indonesia membentuk beberapa lembaga perlindungan nih. Seperti yang pertama yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nah, ini juga bertujuan terdapat Direktorat Jenderal Peraturan Perlindungan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan juga standarisasi teknis di bidang perlindungan hak asasi manusia. Lalu yang kedua yaitu ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Nah, Komnas HAM ini melaksanakan fungsinya seperti pengkajian, penelitian, penyuluhan, lalu pemantauan dan juga mediasi. Lalu juga melakukan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Nah, lalu Komnas HAM ini juga memiliki wewenang seperti menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, lalu juga menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus penyelenggaraan hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti, lalu juga memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa ini di pengadilan. Lalu yang ketiga itu ada Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, Pengadilan Hak Asasi Manusia ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat. Nah, Pengadilan Hak Asasi Manusia ini juga ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, lalu yang keempat itu ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan. Lalu selanjutnya yaitu di sini ada Komisi Nasional Perlindungan Anak. Nah, komisi ini dibentuk pada tanggal 26 Oktober 1998 sebagai organisasi independen di bidang pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia. Lalu yang keenam itu ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, komisi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 yang tugasnya yaitu memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan HAM dan sebagai mediasi antara pelaku dengan korban pelanggaran HAM itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Heterogenitas bangsa. Suatu masyarakat terbentuk karena ada banyaknya perbedaan ya, sementara perbedaan sendiri menjadikan kehidupan dalam bermasyarakat itu menjadi lebih beragam. Dalam ilmu sosiologi, konsep ini dikenal dengan sebutan heterogenitas. Heterogenitas sendiri merupakan pengelompokan nih di masyarakat yang didasari pada perbedaan peran dan fungsi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Perbedaannya itu kayak misalnya suku bangsa, ras, agama, dan masih banyak lagi. Maksud perbedaan fungsi yang dimiliki individu atau kelompok ini tuh berkaitan dengan kontribusi mereka dalam kehidupan masyarakat. Kayak apa sih kontribusi mereka gitu? Karena tanpa kontribusi mereka, sistem tidak akan berjalan dengan baik. Apabila kita ibaratin nih masyarakat sebagai sebuah sistem, maka peran atau fungsi masing-masing individu atau kelompok tuh menjadi elemen atau unsur-unsurnya. Kalau kita ibaratin sebagai sebuah mobil, kan mobil tuh
ada rodanya, ada bahan bakarnya, ada kemudinya, ada remnya, dan lain sebagainya. Nah, misalnya kalau sistem yang terbentuk ini tuh nggak berjalan dengan baik, maka mobilnya nggak bakal bisa melaju dengan baik kan? Nah, makanya semua fungsinya itu harus berfungsi dengan baik apabila kita mau mobil tersebut dapat melaju dengan baik. Di Indonesia misalnya, keberagaman itu ada berkat banyaknya suku, bahasa, agama yang dianut oleh warga negaranya. Hal yang sama bisa kita temuin nih di negara kayak misalnya Australia misalnya ya, dimana kita bisa nemuin kayak orang kulit putih, orang kulit hitam, orang Asia, dan lain sebagainya dengan berbagai macam agama kayak Kristen, Islam, bahkan ateis. Di Australia bisa ya ateis. Nah, nggak sampai di situ. Nggak jarang bahkan kita juga nemuin orang-orang yang berbicara dalam banyak bahasa di negeri kanguru ini. Kayak misalnya mereka bicara pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi. Meski begitu, bahasa Inggris jadi tetap bahasa utama mereka. Pun sama nih kayak bangsa Indonesia. Kan kita punya banyak banget bahasa ya, namun bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatunya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau heterogenitas itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada heterogenitas berdasarkan profesi atau pekerjaan, dan juga heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Kalau heterogenitas berdasarkan pekerjaan itu, Indonesia kan punya nih banyak banget penduduk ya, dimana mungkin kalau di dunia di urutan keempat ya, atau mungkin udah berubah, saya masih belum tahu lebih lanjut, tapi yang jelas penduduk Indonesia itu banyak banget. Nah, mereka juga tinggal secara tersebar kan, dari Sabang sampai Merauke di seluruh wilayah Indonesia. Nah, hal itu menyebabkan munculnya berbagai jenis profesi yang disandang dalam masyarakat. Selain itu, perkembangan masyarakat yang semakin modern juga menjadi faktor beragamnya profesi. Misalnya kayak pekerjaan-pekerjaan freelance gitu kan, freelance banyak banget tuh hari gini karena mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih. Atau misalnya masyarakat tinggal di pesisir pantai, dia bekerja sebagai nelayan, atau yang di dataran tinggi bekerja sebagai petani, atau masyarakat kota yang menjadi pekerja kantoran, menjadi saintis, menjadi dokter, dan masih banyak lagi ya. Nah, suatu profesi atau pekerjaan itu dapat dikatakan berhasil kalau itu dapat dipertanggungjawabkan gitu. Oleh karena itu, setiap profesi dituntut memiliki keahlian atau profesionalisme. Dengan demikian, untuk memenuhi tuntutan tersebut, tiap orang harus memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan tentang profesi disandangnya. Misalnya kayak dokter nih, kan kalau untuk jadi dokter, dia tahu dong keahlian-keahlian untuk menjadi dokter tersebut. Gak mungkin orang-orang yang awam tentang dunia kedokteran bisa menjadi dokter gitu kan. Nah, dalam kehidupan masyarakat, heterogenitas profesi ini memiliki fungsi masing-masing. Hubungan antar profesi atau orang yang memiliki profesi yang berbeda hendaknya merupakan hubungan horizontal, yaitu hubungan saling menghargai, walaupun adanya perbedaan fungsi, tugas, bahkan berbeda penghasilan. Terus yang kedua itu, heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Secara konstitusional sih di Indonesia nggak ada tuh namanya diskriminasi sosial atas dasar jenis kelamin. Walau demikian, pandangan diskriminasi gender masih melekat nih dalam masyarakat Indonesia. Penyebabnya karena faktor agama atau mungkin kebudayaan masyarakat Indonesia ya. Kan banyak tuh ya misalnya masyarakat yang tinggal di pedesaan masih memandang tabu gitu wanita karir gitu. Jadi pandangan misalnya wanita yang udah menikah dan dia masih berkarir itu kayak dapat pandangan negatif gitu dari mereka. Mungkin kayak ini perempuan kebanyakan kerja nih, anaknya nggak bakal keurus gitu, anaknya bakal terabaikan gitu. Padahal kalau kita ngeliat kemajuan Indonesia sekarang ini tuh sebenarnya udah nggak selayaknya gitu perbedaan jenis kelamin dimasukkan dalam diskriminasi gender. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa di dalam pembangunan Indonesia peran dan kontribusi perempuan itu nggak bisa kita abaikan ya. Banyak perempuan yang berhasil menguasai iptek dan memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat. Contoh-contohnya misalnya kayak Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, terus juga Presiden kelima kita nih, Presiden kelima Indonesia, Bu Megawati gitu kan ya. Maka sudah selayaknya perbedaan jenis kelamin kita kategorikan secara horizontal juga, kayak hubungan kesejajaran yang saling menghargai, saling membutuhkan, dan saling melengkapi. Nah, dari kedua macam heterogenitas itu kita bisa tarik kesimpulan melalui heterogenitas menunjukkan adanya profesionalisme dalam pekerjaan, keterampilan khusus, spesialisasi pekerjaan, juga penyadaran HAM, dan lain sebagainya. Perbedaan pasti menimbulkan dampak-dampak dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri ya, nggak hanya dampak positif dan juga nggak hanya dampak negatif gitu. Jadi mereka seimbang. Dimana dampak positif perbedaan yang pertama itu
meningkatkan rasa toleransi. Jadi secara langsung maupun gak langsung, perbedaan itu nambah pengetahuan kita, kayak gimana sih cara kita menghadapi suatu perbedaan. Gimana sih cara kita menghargai perbedaan itu. Jadi dengan adanya toleransi, kita bakal mencegah masalah-masalah yang gak kita inginin gitu. Terus yang kedua itu meningkatkan rasa ingin tahu ya. Keberaneka-ragaman semakin nyadarin kita kalau kita tuh gak hidup di dalam satu kelompok yang sama aja gitu. Tapi kita juga berdampingan dengan kelompok lainnya. Dimana kalau kita hidup dengan berdampingan dengan kelompok lain kan pasti kadang-kadang membuat kita mengenal budaya itu ya. Misalnya gini, kita punya teman orang Batak gitu. Jadi secara nggak sadar, secara nggak langsung, kita penasaran gitu tentang gimana sih cara dia orang-orang Batak ini menyambut tamu terus kayak gimana sih cara orang-orang Batak ini proses pernikahannya itu kayak gimana gitu kan. Terus yang ketiga, meningkatkan motivasi untuk dapat berusaha menjadi lebih baik lagi. Ada kan yang namanya perbedaan kelas sosial. Nah, untuk masyarakat yang berpikiran maju, yang berpikiran positif itu, pasti mereka termotivasi gitu untuk meningkatkan kesejahteraannya. Mereka nggak akan stuck di kelas itu aja gitu. Pasti mereka ingin berusaha menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik lagi gitu. Ya, sedangkan dampak negatifnya itu yang pertama masih berhubungan kayak tadi sih, adanya kesenjangan antar kelas sosial gitu kan. Jadi karena kesenjangan ekonomi yang makin besar sebagai akibat perubahan sosial, orang kaya jadi semakin kaya, sedangkan yang miskin jadi semakin miskin. Jadi kayak gimana ya? Mungkin orang-orang kaya memanfaatkan orang-orang miskin untuk mereka menjadi lebih kaya lagi. Sedangkan yang miskin ya udah mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu, mereka stuck di situ aja. Dan yang kedua itu meningkatkan kejahatan di masyarakat ya. Ini juga masih berhubungan. Jadi orang-orang miskin ini karena mungkin dia ada frustasi, dia bingung untuk gimana ningkatin kelasnya mereka. Jadi mereka berpikiran untuk melakukan kriminalitas aja gitu yang gampang gitu. Misalnya mereka nipu orang-orang kaya, mereka jadi hacker gitu kan untuk nyuri uang di rekening gitu-gitu kan. Terus yang ketiga itu terhambatnya integrasi. Ini yang paling basic dari adanya perbedaan. Jadi kadang kan kita sulit banget gitu ya menyatukan perbedaan yang paling dasar aja pendapat gitu. Misalnya kita susah banget nyatuin pendapat yang berbeda-beda karena setiap orang punya karakteristik yang berbeda dan saling bertabrakan. Nah ini nih yang bikin susahnya menyatukan mereka gitu. Jadi integrasinya terhambat kayak gitu. Terima kasih kepada presentator lainnya yang sudah memaparkan materinya masing-masing, yang sudah menjelaskan apa itu pengertian dari hak asasi manusia, ciri-ciri hak asasi manusia, pelanggarannya, maupun contoh dari kasusnya. Nah, di sini saya akan menyimpulkan sedikit sebagai penutup pada presentasi kali ini, yang kita tahu bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan juga merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara maupun pemerintah, dan setiap orang juga. Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, di mana HAM ini sendiri memiliki ciri-ciri khusus, yaitu tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, maupun juga dihakiki, dan HAM ini juga bersifat universal. Nah, ada berbagai macam hak asasi manusia seperti hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi sosial dan budaya, dan hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Perundang-undangan mengenai hak asasi manusia juga tercantum dalam UUD 1945, yaitu pasal 27, 28, 29, 30, dan juga 31. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak perbedaan, baik dari segi budaya, suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Perbedaan ini juga disebut juga sebagai heterogenitas. Semakin banyaknya perbedaan, maka meningkatkan konflik yang terjadi di masyarakat. Hal ini juga mampu menyebabkan pelanggaran hak-hak asasi manusia, seperti misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan masih banyak lagi. Dengan semakin berkembangnya pelanggaran hak asasi manusia, timbul pula nih lembaga-lembaga yang turut serta dalam melindungi hak asasi manusia. Contohnya seperti Komnas HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, lalu juga perlindungan terhadap perempuan dan juga anak, lalu juga ada pengadilan hak asasi manusia, dan masih banyak lainnya.
kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Saya mewakili kelompok 5 selaku sebagai moderator akan menutup presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila dalam penyampaian kata kami kurang tepat maupun kurang dimengerti dalam penjelasan dan pemaparan dari kami juga kurang jelas. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.